Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eko Prabowo, guru otomotif SMK Muhammadiyah Eksesi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan, submaterinya yaitu sistem pelumasan. Nah, sistem pelumasan ini kalian tentunya sudah biasa mendengarkan, apalagi di motor, di mobil itu pasti ada yang namanya sistem pelumasan. Gambaran umumnya yaitu pelumas atau oli merupakan sejenis cairan kental yang berfungsi sebagai pelicin, pelindung, dan pembersih bagi bagian dalam mesin. Jadi oli tersebut itu berfungsi sebagai pelindung dari mesin tersebut dari gesekan. Untuk lebih dalamnya, mari kita simak video berikut ini. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan, submaterinya sistem pelumas. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu sifat-sifat oli mesin. Sifat yang pertama yaitu lubrikan atau pelumas. Oli mesin bertugas melumasi permukaan logam yang saling bergesekan satu sama lain dalam blok silinder. Caranya dengan membentuk semacam lapisan film yang mencegah permukaan logam saling bergesekan atau kontak secara langsung. Jadi oli tersebut atau oli di sini berfungsi sebagai pelumas untuk melumasi mesin pada saat bekerja. Yang kedua yaitu coolant atau pendingin. Pembakaran pada bagian kepala silinder dan blok mesin menimbulkan suhu tinggi dan menyebabkan komponen menjadi sangat panas. Jika dibiarkan terus, maka komponen mesin akan lebih cepat mengalami kausan. Oli mesin yang bersirkulasi di sekitar komponen mesin akan menurunkan suhu logam dan menyerap panas serta memindahkannya ke tempat lain. Jadi cara kerja oli di sini, oli memindahkan panas dari tempat atau blok silinder itu ke tempat lain. Jadi panasnya setara. Jadi tidak akan terjadi overheating atau panas berlebih pada mesin mobil yang kita kendarai. Yang ketiga ada silen. Silen di sini bisa disebut juga sebagai perapat. Oli mesin akan membentuk sejenis lapisan film di antara piston dan dinding silinder. Karena itu oli mesin berfungsi sebagai perapat untuk mencegah kemungkinan kehilangan tenaga. Sebab jika celah antara piston dan dinding silinder semakin membesar, maka akan terjadi kebocoran kompresi. Dan kebocoran kompresi tersebut menyebabkan hilangnya tenaga pada kendaraan. Apabila oli telah habis, kemungkinan terbesar maka kendaraan kita akan kekurangan tenaga. Yang keempat, deterjen atau lebih dikenal dengan pembersih. Kotoran atau lumpur hasil pembakaran akan tertinggal dalam komponen mesin. Dampak buruk hal ini adalah menambah hambatan gesekan pada logam sekaligus menyumbat saluran oli. Tugas oli mesin adalah melakukan pencucian terhadap kotoran yang masih tertinggal dalam blok mesin. Nah, apabila mesin tidak dibersihkan, maka kotoran tersebut pasti akan menumpuk di dalam mesin dan itu menjadi kendala mesin saat beroperasi, bahkan bisa macet atau mesin tersebut bisa saja tidak bisa berfungsi karena ada kotoran tadi. Jadi oli di sini membersihkan kotoran tersebut supaya bersih. Yang terakhir ada pressure absorption. Nah, pressure absorption di sini itu lebih dikenal dengan menahan tekanan. Nah, jadi fungsinya oli mesin meredam dan menahan tekanan mekanikal yang terjadi dan bereaksi pada komponen mesin yang dilumasi. Jadi selain mesin tadi sebagai lubrikan, coolant atau sealant ya, itu bisa juga sebagai pressure absorption. Itu meredam getaran sehingga mesin tidak berbunyi keras atau lebih enak didengar saat mesin menyala. Oli dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu oli mineral dan yang kedua adalah oli sintetis. Oli mineral berbahan bakar oli dasar atau base oil
yang diambil dari minyak bumi yang telah diolah dan disempurnakan, jadi tanpa tambahan apapun. Yang kedua, oli sintetis, yaitu biasanya terdiri dari polyol polyolefins yang datang dari bagian terbersih dari pemilahan oli mineral, yakni gas. Senyawa ini kemudian dicampur dengan oli mineral. Inilah mengapa oli sintetis bisa dicampur dengan oli mineral dan sebaliknya. Basis yang paling stabil adalah polyester, yang paling sedikit bereaksi bila dicampur dengan bahan lain. Oli sintetis cenderung tidak mengandung bahan karbon reaktif, senyawa yang sangat tidak bagus untuk oli karena cenderung bergabung dengan oksigen, sehingga menghasilkan asid atau asam yang bisa menyebabkan mesin tersebut berkarat. Pada dasarnya, oli sintetis didesain untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dibandingkan dengan oli mineral. Nah, kita sudah berbicara panjang lebar tentang oli. Kita akan masuk yang terakhir, yaitu tentang kekentalan atau viskositas oli. Kekentalan merupakan salah satu unsur kandungan oli paling rawan karena berkaitan dengan ketebalan oli atau seberapa besar resistensinya untuk mengalir. Kekentalan oli langsung berkaitan dengan sejauh mana oli berfungsi sebagai pelumas sekaligus pelindung benturan antar permukaan logam. Oli harus mengalir ketika suhu mesin atau temperatur mengalir secara cukup agar terjamin pasokannya ke komponen-komponen yang bergerak. Semakin kental oli, maka lapisan yang ditimbulkan menjadi lebih kental. Lapisan halus pada oli kental memberi kemampuan ekstra menyapu atau membersihkan permukaan logam yang terlumasi. Sebaliknya, oli yang terlalu tebal akan memberi resistensi berlebih, mengalirkan oli pada temperatur rendah sehingga mengganggu jalannya pelumasan ke komponen yang dibutuhkan. Untuk itu, oli harus memiliki kekentalan lebih tepat pada temperatur tertinggi atau temperatur terendah ketika mesin dioperasikan. Dengan demikian, oli memiliki grade atau derajat tersendiri yang diatur oleh Society of Automotive Engineers atau SAE. Bila pada kemasan oli tersebut tertera angka SAE 5W-30, berarti 5W itu W-nya winter, menunjukkan pada suhu dingin oli bekerja pada kekentalan 5, dan pada suhu terpanas akan bekerja pada kekentalan 30. Tetapi yang terbaik adalah mengikuti viskositas sesuai permintaan mesin. Umumnya, kendaraan sekarang punya kekentalan lebih rendah dari 5W-30 karena mesin-mesin terbaru memiliki kerapatan antar komponen makin tipis dan juga banyak celah-celah kecil yang hanya bisa dilalui oleh oli encer. Untuk mesin lebih tua, clearance bearing lebih besar sehingga mengizinkan pemakaian oli kental untuk menjaga tekanan oli normal dan menyediakan lapisan film cukup untuk bearing. Sebagai contoh adalah tipe viskositas dan ambient temperatur dalam derajat Celcius yang biasa digunakan sebagai standar oli di berbagai negara atau kawasan. Yang pertama, 5W-30 untuk cuaca dingin seperti di Swedia. Maka, oli akan bekerja pada kekentalan 5 pada saat suhu dingin dan 30 pada saat suhu panas. Yang kedua, 10W-30 untuk iklim sedang seperti di kawasan Inggris. Maka, oli akan bekerja pada kekentalan 10 di suhu dingin dan kekentalan 30 di suhu panas. Dan yang terakhir, 15W-30 untuk cuaca panas seperti di kawasan Indonesia. Maka, oli bekerja pada kekentalan 15 di suhu dingin dan kekentalan 30 di suhu panas. Itulah tadi penjelasan singkat dari sistem pelumasan. Semoga kalian paham. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa jaga kesehatan kalian dalam menyambut era new normal ini. Tetap berlakukan protokol kesehatan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini supaya channel ini semakin berkembang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.